Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi a'malil birri wa huwa al-'amalu li ajlin nasi wa yuhbitu thawabaha. Wa min ma'asil qalbi, lan iku setengah sangking pira-pira dosane ati, ar-riya'u utawi riya, bi a'malil birri lawan pira-pira penggawean bagus, wa huwa lan utawi ar-riya'u bi a'malil birri iku al-amalu amal li ajlin nasi krana arahe manungsa, wa yuhbitulan ngapus apa ar-riya sawabaha ing ganjarane a'malil birri. Kalau ujbi kaya ujub bi taatillahi kelawan taat maring Allah. Wa huwa lan utawi ujub iku syuhudul ibadati, nekseni ibadah, sadiratan halih kang metu muncul minan nafsi saking awak dhewe ne wong, ghaiban halih lali anil minnati saking nikmate Allah Ta'ala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membahas tentang beberapa kewajiban hati, sekarang kita membahas tentang dosa-dosa hati. Artinya sesuatu yang enggak boleh ada di dalam hati kita. Jika itu ada di dalam hati kita, maka kita jatuh kepada dosa. Di antara dosa hati adalah riya. Ini kebalikan daripada kewajiban hati, yaitu ikhlas dalam beramal. Jadi wajib bagi kita di dalam beramal itu untuk mengikhlaskan niat. Artinya beramal lillahi ta'ala, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena makhluk, tidak karena manusia. Itu yang disebut dengan ikhlas. Nah, riya itu kebalikannya. Maka riya adalah tergolong sebagai dosa. Nah, riya artinya adalah melakukan suatu amal kebaikan karena manusia. Nah, untuk mencari pujian manusia, biar dipuji oleh manusia, biar dikatakan oleh manusia, oh si fulan ahli ibadah, oh si fulan itu ahli zikir, oh si fulan itu ahli ilmu, oh si fulan itu ahli ketaatan, si fulan itu ahli puasa, si fulan itu ahli sedekah, dan seterusnya. Biar dipuji oleh manusia dengan pujian-pujian yang seperti tadi. Nah, itu namanya riya. Kalau ada seseorang beramal kebaikan, tujuannya memperoleh pujian dari manusia, maka dia telah berbuat riya, jatuh kepada dosa. Nah, ini banyak sekali orang yang beramal karena itu. Dia membaca Al-Quran biar dianggap sebagai ahli Al-Quran. Dia sholat rajin biar dianggap sebagai ahli sholat. Dia haji nanti biar dipuji oleh orang sebagai Pak Haji, Bu Hajah misalnya. Dia bersedekah biar dipuji oleh orang sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang baik, yang dermawan kepada orang. Nah, amalan-amalan seperti ini, amalannya baik, tetapi karena disertai dengan niat mencari pujian orang, mencari pujian manusia, maka itu justru bukan bernilai pahala, tetapi bernilai dosa. Nah, karena itu harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Setiap kali kita melakukan sebuah amal kebaikan, maka jangan lupa untuk niat dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian atau seseorang riya itu untuk tujuan mendapatkan balasan dari orang. Saya sedekah
nanti biar ganti disodakoi oleh orang misalnya, biar dapat balasan, biar dapat balasan dari orang lain. Itu juga termasuk riya. Saya sedekah atau saya melakukan kebaikan biar nanti orang membalas saya dengan kebaikan, yang serupa misalnya. Atau untuk mencari penghormatan orang lain, biar dihormati. Saya rajin misalnya ke masjid untuk sholat jamaah, biar nanti saya dihormati oleh orang lain karena saya sebagai orang yang soleh. Saya kemana-mana tak bawa tasbih misalnya, berzikir biar orang menganggap saya ahli zikir dan nanti orang akan segan kepada saya dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk riya. Pokoknya beramal tidak karena Allah, tidak karena Allah, tidak biar mendapatkan pahala Allah, biar tidak tidak tujuannya itu untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka itu jika tujuannya adalah tidak itu, tetapi tujuannya adalah manusia untuk mendapatkan pujian, balasan, penghormatan dari manusia lain, maka itu yang disebut dengan riya. Nah, lebih parah lagi apabila seseorang itu dalam beramal itu tujuannya adalah biar orang lain itu berbuat baik kepadanya, agar orang lain itu memberikan hadiah. Kalau nanti saya itu rajin sholat, saya ahli zikir, nanti biar orang-orang pada datang ke rumah saya bawa amplop dengan isinya misalnya, bukan amplopnya saja tetapi dia bawa amplop kepada saya, memberikan hadiah bermacam-macam kepada saya, pemberian-pemberian kepada saya, biar seperti itu tujuannya. Maka ini lebih buruk lagi orang yang seperti itu. Seseorang yang beramal biar dipuji oleh orang lain adalah suatu keburukan, karena itu riya. Tetapi jika dia beramal kebaikan, tujuannya biar mendapatkan hadiah dari orang lain, biar mendapatkan keuntungan duniawi. Orang memberikan uang kepada dia, tujuannya seperti itu, maka ini lebih berbahaya, lebih berat lagi dosanya. Kenapa? Karena nanti dia akan jatuh kepada memakan harta orang lain secara batil, memakan harta orang lain secara batil, karena orang itu memberikannya tidak karena tidak karena dengan kerelaan hatinya, tetapi karena sesuatu yang lainnya. Maka ini harus diwaspadai. Karena sebagian orang seperti itu, dia menampakkan secara zahir, menampakkan sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Dia menampakkan sebagai ahli zikir, dia menampakkan sebagai orang yang sufi. Jadi hanya menampakkan secara zahir, dia perlihatkan sepertinya dia orang yang khusyuk, sepertinya dia sebagai orang yang ahli ibadah. Dia dengan berbagai macam atribut di luar, memakai jubah yang besar, memakai kopiah yang besar misalnya, bawa tasbih yang bukan kecil tetapi yang sebesar gini-gini misalnya. Tujuannya orang biar melihat, kemudian terpana dengan dirinya, kemudian setelah itu orang nanti akan mengira bahwa dia adalah wali. Setelah itu orang berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk nyalami dia, salam tempel. Itu yang dia inginkan. Kalau tujuannya itu, maka ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia pertama ada riya, yang kedua dia selain riya, dia juga menipu orang lain, karena dia tidak seperti yang terlihat pada hakikatnya. Kemudian yang kedua dia
mengambil harta orang lain secara batil. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya ini sangat berbahaya. Karena riya wa yuhbitu tsawabaha. Riya ini bisa menghapus amal soleh yang dilakukan oleh seseorang yang diiringi dengan riya. Seseorang sholat diiringi dengan riya, sholatnya tidak berpahala. Seseorang membaca Al-Quran diiringi dengan riya, maka tidak berpahala. Seseorang misalnya hadir dalam majelis ilmu seperti ini, tetapi diiringi dengan riya, maka tidak akan berpahala. Seseorang misalnya bersedekah diiringi dengan riya, biar dipuji oleh orang lain, biar dianggap sebagai dermawan, maka orang ini tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari yang dilakukannya. Sangat rugi seseorang yang beramal dengan riya. Karena itu dalam hadis disebutkan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ini diantaranya akibat itu. Banyak orang yang puasa nggak dapat pahala dari puasanya. Banyak orang yang sholat tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Ini menurut sebagian ulama maknanya seperti itu, yaitu diantaranya akibat dari dia melakukannya dengan diiringi riya. Dia riya, dia ingin pujian manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala atas amal yang dilakukannya tersebut. Jadi bahaya riya itu adalah yuhbitu tsawabaha, bisa menghapus amal perbuatan yang dilakukannya, yang dibarengi dengan riya itu. Kalau seandainya ada seseorang sholat maghrib, pada rakaat pertama dia ikhlas melakukannya, dia melakukannya lillahi ta'ala, maka rakaat pertama itu mendapatkan pahala. Ketika sampai pada rakaat kedua kemudian berubah menjadi riya, dalam hatinya ingin pujian manusia, maka di sini dia tidak mendapatkan pahala dari rakaat yang kedua. Nanti di rakaat yang ketiga dia muncul lagi ikhlas, maka rakaat yang ketiga mendapatkan pahala. Rakaat yang kedua tidak. Kenapa? Karena diiringi dengan riya. Jadi riya bisa menghapus menghapus pahala amal yang dilakukan bersamanya. Bukan amal yang dilakukan sebelumnya, tetapi amal yang dilakukan bersamaan dengan riya, itulah yang tidak mendapatkan pahala, yang terhapus pahalanya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi dalam beramal soleh itu harus murni lillahi ta'ala. Murni karena Allah. Murni itu tanpa ada yang lain, tanpa ada tujuan yang lain. Kalau tidak murni karena Allah, misalnya murni karena manusia, maka jelas amal itu adalah riya dan tidak berpahala. Amal baik yang dilakukannya tidak berpahala. Atau seseorang tidak murni dua-duanya, di situ ada dua niat, menggabungkan antara dua niat. Satu sisi saya sedekah ya lillahi ta'ala, satu sisi orang-orang nanti biar bilang saya orang dermawan. Itu satu sisi. Satu sisi saya ya sholat biar lillahi ta'ala, mencari pahala dari Allah. Satu sisi nanti orang-orang biar bilang saya ini ahli ibadah. Jadi dua, niatnya langsung dua seperti itu, maka itu masih disebut riya dan tidak berpahala. Dia tidak mendapatkan apa-apa karena nggak bisa dicampur di sini antara riya dan ikhlas, itu tidak dicampur. Karena ikhlas itu beribadah lillahi wahdah, hanya karena Allah. Kalau karena Allah dan lainnya, itu bukan ikhlas. Apalagi kalau hanya karena selain Allah, maka itu bukan ikhlas. Sehingga dalam hadis disebutkan
Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra." Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah mengenai seseorang yang dia berjihad, pergi perang, berjihad, dia mengharapkan pahala, itu berarti di sini ikhlas, tetapi wadzikra juga berniat untuk mendapatkan sanjungan. Jadi dia ingin mendapatkan pahala dari Allah, juga ingin mendapatkan sanjungan, biar disebut sebagai pahlawan, biar disebut sebagai seorang pemberani. Alaihi Wasallam menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan. Nah, orang ini pun bertanya lagi sampai 3 kali. Fa'adaha thalatha marrat. Dia mengulangi pertanyaan ini 3 kali. Bagaimana wahai Rasulullah? Seseorang pergi berjihad, dia ingin mendapatkan, niatnya adalah biar mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian dia juga ingin disebut sebagai pahlawan, ingin juga dia disebut sebagai seorang pemberani, biar dipuji oleh manusia. Bagaimana ini? Jawaban Rasulullah 3 kali tetap sama, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari yang dilakukannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Allah tidak menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Jadi hanya amal yang disertai dengan ikhlas, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mesti untuk berhati-hati, untuk senantiasa beramal karena Allah. Karena akan sangat rugi besar jika kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan tetapi ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan riya. Dan riya ini bukan sekedar dosa biasa, tetapi tergolong sebagai dosa besar. Sehingga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riya ini disebut sebagai asyirkul asghar. Asyirkul asghar artinya syirik kecil. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Takutlah kalian kepada riya, karena riya itu adalah syirik kecil. Disebut oleh Nabi sebagai syirik kecil. Syirik kecil artinya apa? Bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau asyirkul akbar itu syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Jika seseorang itu beribadah kepada selain Allah, maka hukumnya bukan muslim. Tetapi riya itu disamakan dengan syirik, sehingga disebut dengan asyirkul asghar. Artinya dosa besar. Artinya adalah dosa besar. Asyirkul asghar di sini artinya dosa besar, bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, apa keserupaan antara syirik dan riya, sehingga riya ini disebut sebagai syirik kecil? Keserupaannya adalah karena pertama di situ ada unsur menduakan Allah. Artinya ketika seseorang itu syirik besar, maka seseorang beribadah kepada Allah. Ketika seseorang itu beramal dengan riya, maka dia menyertakan selain Allah dalam ibadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, tetapi ada niat selain Allah.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keduanya sama-sama menghapus pahala amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, bedanya kalau kalau syirik, syirik besar itu menghapus semua kebaikan yang dilakukan oleh orang itu seumur hidupnya. Jadi mulai dari balik sampai dia dewasa, kemudian dia beribadah kepada selain Allah, maka sholat yang pernah dia lakukan, puasa yang pernah dia lakukan, sedekah yang pernah dia lakukan, haji, zakat, semua kebaikan yang dia lakukan pahalanya semuanya habis. Itu kalau syirik besar. Tetapi kalau syirik kecil yang disebut dengan riya, itu enggak seperti itu. Dia hanya menghapus pahala amalan yang diiringi dengan riya. Nah, jadi kalau tadi kita sebutkan seseorang sholat 3 rakaat, yang pertama ikhlas dapat pahala, yang kedua tidak ikhlas, maka rakaat yang kedua saja yang tidak mendapatkan pahala. Hari ini seseorang bersedekah lillahi ta'ala, enggak ada niat yang lain, maka dapat pahala. Besok dia bersedekah tidak lillahi ta'ala, tetapi karena manusia, biar dapat pujian manusia, maka ini tidak mendapatkan pahala. Tetapi pahala yang kemarin, pahala yang hari ini, yang disertai dengan ikhlas, itu tetap tidak hilang. Tapi kalau syirik besar, maka hilang semua pahala amalan yang pernah dilakukannya selama hidupnya. Ini apa perbedaannya? Perbedaan di antara keduanya dan persamaan. Persamaannya sama-sama menghapus pahala amal kebaikan, tetapi bedanya yang dihapus kalau riya itu adalah pahala amal yang dibarengi dengan riya. Sementara syirik yang terhapus pahalanya adalah seluruh pahala amalan yang pernah dilakukannya. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di antara yang menunjukkan bahwa ini bukan dosa biasa, tetapi dosa bukan dosa kecil adalah dan itu tergolong sebagai dosa besar adalah firman Allah dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Dikatakan wail, azab yang pedih bagi orang yang sholat, tetapi dia apa? Alladzina hum yuraun, yang mereka alladzina hum yuraun, ya, pakai ham ya. Yang mereka itu dalam sholatnya itu karena riya, untuk mendapatkan pujian manusia. Sholatnya karena itu. Dikatakan apa? Wail, dia mendapatkan azab yang pedih. Ketika ada sebuah dosa dalam Al-Quran maupun hadis itu ada ancaman azab yang pedih, maka menunjukkan bahwa dosa tersebut sebagai dosa besar, yang seseorang harus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya atau dosa hati yang selanjutnya adalah ujub. Ujub dengan ketaatan kepada Allah. Ujub itu artinya apa? Ujub itu artinya adalah melihat ibadah itu muncul dari dirinya sendiri dan lupa bahwa itu nikmat Allah. Itu namanya ujub. Jadi dia muncul dalam hati dia perasaan bahwa ibadah ini karena saya, ibadah ini adalah karena kehebatan saya. Lupa dia bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya ujub. Dan ujub ini juga termasuk dosa hati dan juga bisa menghapus pahala yang dilakukan yang disertai dengan ujub. Nah, seseorang misalnya dia menghindari menghindari riya misalnya. Dia sholat kalau
biar nggak riak, dia sholatnya sendirian. Misalnya dia tengah malam baru sholat, orang tidur jam 2, jam 3 dia bangun untuk sholat. Tujuannya apa? Ya nggak mungkin di sini riak. Mau riak sama siapa? Orang nggak ada yang lihat. Maka di sini yang harus diwaspadai adalah ujub. Dalam kondisi seperti ini, yang harus diwaspadai adalah ujub. Kalau riak kan ingin memperlihatkan di hadapan orang lain sehingga orang lain kemudian memuji dirinya. Kalau ujub ini bisa terjadi dalam kondisi ini dan dalam kondisi ketika seseorang sendirian. Bisa muncul dalam hati seseorang itu merasa bahwa dirinya hebat. Nah, ini orang semua tidur, saya yang paling hebat, saya sholat sendiri. Orang nggak ada yang puasa, saya puasa sendiri. Orang nggak ada yang sholat, saya sholat sendiri. Orang jarang sedekah, saya setiap hari sedekah. Dalam hatinya merasa bahwa itu adalah kehebatan dia dan itu bukan nikmat dari Allah. Ini namanya ujub. Nah, padahal setiap kebaikan yang kita lakukan itu nikmat dari Allah. Karena itu adalah terjadi karena taufik dari Allah. Seperti yang sering kita sampaikan. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Itu maknanya apa? La haula wala quwwata illa billah artinya la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan penjagaan Allah, karena Allah menjaga kita. Dan tidak ada ketaatan yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita itu bisa meninggalkan maksiat, itu karena apa? Karena Allah melindungi kita. Kenapa kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah? Karena Allah memberikan pertolongan, memberikan taufik kepada kita. Bukan kitanya yang hebat, tetapi karena Allah melindungi kita. Karena Allah menolong kita untuk bisa melakukannya. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga diri kita, pasti kita akan melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Pasti kita akan melakukan semua maksiat yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, kita tidak bermaksiat. Kenapa? Karena Allah menjaga diri kita. Nah, karena kalau kita pikirkan, nggak ada bedanya kita dengan mereka. Dengan mereka, antara kita misalnya dengan mereka yang senang melakukan dosa, nggak ada bedanya. Mereka sehat, kita juga sehat. Mereka punya kesempatan, kita juga punya kesempatan untuk melakukan dosa-dosa. Tetapi kenapa mereka melakukannya, kita tidak melakukannya? Karena Allah menjaga kita dan Allah tidak menjaga mereka. Seandainya Allah tidak menjaga diri kita dari melakukan maksiat, maka kita juga akan melakukannya seperti mereka. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sadari, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita melakukan kebaikan, maka itu karena Allah memberikan taufik pada diri kita. Taufik artinya khalqul qudrah ala ta'ah. Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk berbuat ketaatan. Jika Allah tidak menciptakan kekuatan pada diri kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, maka tidak ada satu ketaatan pun yang kita lakukan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan manakala Allah tidak memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita nggak akan mungkin hadir dalam majelis ilmu ini jika Allah tidak memberikan taufik pada kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin seseorang itu sedekah, berinfak 1.000 rupiah,
Rp1.000 pun, kecuali apa? Dia mendapatkan taufik dari Allah. Kalau tidak mendapatkan taufik Allah, seseorang tidak akan berbuat kebaikan satupun. Maka ketika kita berbuat kebaikan, karena taufik Allah. Ketika kita berbuat kebaikan lagi, karena taufik Allah. Kita misalnya bisa puasa karena taufik Allah. Kita bisa sholat malam karena taufik Allah. Bukan karena diri kita. Diri kita apa? Tanpa taufik Allah nggak akan berbuat kebaikan sama sekali kita. Tanpa taufik Allah, kita nggak bisa berbuat kebaikan secuil pun, setengah kebaikan saja nggak bisa. Ada bergerak keinginan saja berbuat baik tidak ada. Sebagian orang misalnya majelis ilmu seperti ini, ada hatinya bergerak sedikit saja, keinginan saya pengen, itu aja ada yang nggak ada dalam hatinya, kosong belum, nggak ada keinginan saya pengen hadir dalam majelis ilmu, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Apalagi kemudian melangkahkan kakinya untuk menuju ke majelis ilmu. Sebagian orang nggak ada. Kenapa kok bisa nggak ada? Sama-sama punya hatinya. Yang satu punya keinginan, yang satu nggak punya keinginan. Yang satu diberi taufik oleh Allah, yang satu tidak diberi taufik. Sama-sama nganggurnya juga, sama-sama sehatnya juga, sama-sama punya duitnya juga misalnya. Tetapi yang satu dia berinfak, yang satu tidak berinfak. Padahal sama, kesempatan sama. Dia panen, di sini juga panen, sama, duitnya sama, punya sama-sama punyanya. Tetapi yang satu tergerak untuk infak, yang satu sama sekali nggak tergerak untuk infak. Kenapa? Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah taufik Allah. Tanpa taufik Allah, seseorang nggak akan berbuat kebaikan satupun. Ya, saya ulangi lagi, tanpa taufik dari Allah, seseorang tidak akan berbuat kebaikan satupun. Satu kebaikan saja nggak akan dilakukan tanpa taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya bisa beribadah kepada Allah. Allah memberikan taufik kepadaku. Tanpa taufik Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga setiap kali kita mengawali pertemuan kita ini, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan taufik Allah kita bisa bersama-sama dalam majelis ilmu. Karena tanpa taufik Allah nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi seseorang itu berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongan Allah lah kita bisa berbuat kebaikan. Karena taufik Allah lah maka kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zikir, kita bisa baca Quran, kita bisa berinfak, kita bersedekah. Semuanya itu adalah taufik Allah, dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Karena tidak semua orang diberikan taufik. Orang yang dipilih oleh Allah yang diberikan taufik. Bukan semua orang diberi taufik, tapi orang-orang tertentu yang Allah beri taufik. Karena itu ketika seseorang itu bisa beramal kebaikan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah saya masih bisa hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah saya bisa sholat. Alhamdulillah saya bisa berzikir. Alhamdulillah saya bisa bersedekah. Alhamdulillah saya bisa berpuasa. Hanya alhamdulillah. Kenapa? Allah yang memberikannya, bukan kita. Bukan kita. Allah yang memberikannya pada diri kita. Tanpa pemberian Allah, kita nggak akan berbuat kebaikan sedikit pun. Demikian juga kalau kita melihat seseorang itu berbuat kemungkaran, berbuat maksiat. Ada kita melihat orang kok hobinya bermaksiat terus, tiap hari minum minuman keras, tiap hari berjudi, tiap hari yang dilakukan adalah dosa.
Maka di satu sisi kita ingkar dalam hati. Kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, ingkar dalam hati terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi di sisi lain kita bersyukur, alhamdulillah, saya dijaga oleh Allah dari perbuatan itu. Seandainya Allah nggak menjaga diri saya, pasti saya juga melakukan seperti yang dia lakukan. Alhamdulillah, Allah menjaga saya. Seandainya Allah nggak menjaga saya, pasti saya seperti dia juga, mungkin lebih parah dari dia. Kalau Allah nggak menjaga diri saya, hanya karena Allah menjaga saya lah, maka saya tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Jika seseorang itu menyadari ini, maka nggak akan ada ujub dalam hatinya. Jadi ketika seseorang itu menyadari la haula wala quwwata illa billah, maka nggak akan ada ujub dalam hatinya. Orang yang ujub itu kan lupa la haula wala quwwata illa billah. Dia lupa bahwa dia bisa meninggalkan kemaksiatan itu karena perlindungan Allah. Dia lupa bahwa dia bisa melakukan kebaikan itu karena nikmat dari Allah, karena pertolongan dari Allah. Dia lupa itu. Yang dia ingat hanya dirinya sendiri, bahwa dia berbuat baik. Itu yang dia ingat. Dia lupa bahwa itu adalah taufik dari Allah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ingat. Berarti apa? Ini yang selalu kita ulang-ulang dan kita pahami maknanya. La haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah, kecuali karena Allah melindungi kita, menjaga kita dari itu. Wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan ketaatan, kebaikan, kecuali karena taufik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah enggak menolong kita, jangankan berbuat baik, tergerak hati untuk berbuat baik saja enggak. Tergerak hatinya untuk berbuat baik saja tidak, apalagi melakukan kebaikan. Maka dengan menyadari ini, seseorang tidak akan ada rasa ujub di dalam hatinya. Karena orang yang ujub ini, yaitu tadi seperti di awal kita katakan, ketika semua orang bergelimpangan pada tidur, dia bangun, wudhu, kemudian sholat, muncul dalam hatinya, wah saya beda dengan yang lain, semuanya tidur bergelimpangan, saya sholat sendiri. Muncul seperti itu, lupa bahwa la haula wala quwwata illa billah. Dia bisa seperti itu karena taufik Allah, dia lupa itu. Sehingga muncul perasaan membanggakan dirinya, melupakan bahwa itu adalah apa? Taufik, karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah wasyakku fillah. Termasuk dosa hati adalah ragu terhadap Allah. Ragu terhadap Allah ini bukan hanya dosa, bukan hanya dosa besar, tetapi bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada riddah. Yang sebagaimana sudah kita jelaskan dulu ketika kita menjelaskan tentang contoh-contoh riddah keyakinan atau riddah i'tiqadiyah. Ragu kepada Allah ini dosa, dan dosanya dosa terbesar, yaitu kekufuran, menyebabkan kekufuran. Ragu terhadap Allah itu bagaimana? Yaitu misalnya seseorang ragu terhadap adanya Allah. Dalam hatinya mengatakan Allah itu ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Itu namanya ragu, antara ada, tidak. Itu ragu. Orang yang ragu terhadap adanya Allah bukan orang Islam. Orang Islam itu nggak ragu akan adanya Allah, yakin bahwa Allah itu ada, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam Al-Quran disebutkan afillahi syak,
Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ragu tentang adanya Allah? Alam semesta ini adalah buktinya. Sering kita jelaskan, alam semesta ini adalah buktinya adanya langit dengan segala isinya, adanya bumi dengan segala isinya. Ini adalah bukti bahwa Allah itu ada. Karena akal kita nggak menerima ketika dikatakan ada meja tanpa ada yang membuat, ada rumah tanpa ada yang membangun, ada tulisan tanpa ada yang menulis. Akal kita nggak bisa menerimanya. Ketika kita misalnya mengatakan, saya misalnya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, tulisan ini nggak ada yang nulis. Pasti akalnya ini ngomong apa ini? Orang kok ngelantur, masa ada tulisan nggak ada yang menulis? Nggak menerima, akal kita nggak menerima. Demikian juga akal kita ini nggak menerima masa ada bumi dengan segala isinya yang bermacam-macam, ini nggak ada yang menciptakannya, nggak mungkin. Ada manusia di sini dengan berbagai macam bentuk dan rupanya, bermacam-macam semuanya nggak sama. Masa begitu nggak ada yang membuatnya, nggak ada yang menciptakannya? Akal kita nggak bisa menerimanya. Kenapa? Kita sendiri nggak merasa kita yang menciptakan diri kita. Apakah kita menciptakan diri kita? Juga tidak. Apakah orang tua kita yang menciptakannya? Juga tidak. Nggak merasa menciptakannya. Karena memang bukan kita yang menciptakannya. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak ada jalan sedikit pun bagi kita untuk meragukan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu masih apa yang kita lihat, sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengadakannya, dari tidak ada menjadi ada. Belum dengan segala keteraturan alam semesta ini, keteraturan alam semesta ini begitu teratur semuanya. Itu menunjukkan juga adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh meragukan adanya Allah. Tidak boleh meragukan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Yakin kita Allah maha kuasa. Bagaimana nggak maha kuasa? Misalnya kita melihat manusia saja, kita berpikir pada diri manusia. Kita makan dari mulut, apapun kita masukkan ke dalam mulut. Segala macam makanan kita masukkan ke dalam mulut. Begitu masuk, keluarnya dari dua jalan. Ada yang keluar dari depan, ada yang keluar dari belakang. Padahal kita masukkan lewat satu jalan. Keluar dari dua jalan, depan dan belakang. Itu pun wujudnya sudah beda. Ada apa ini di dalam diri kita ini, dalam badan kita ini? Kita nggak tahu juga apa yang terjadi. Tetapi apa? Sebagian kemudian menjadi darah, sebagian makanan itu menjadi energi, menjadi kekuatan, sebagian menjadi daging, menjadi gemuk, sebagian menjadi tulang sehingga tulangnya bisa membesar. Itu apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Bagaimana kemudian kita meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita masih berpikir tentang diri kita, belum kita berpikir tentang alam semesta ini. Kita alam semesta yang di hadapan kita, tumbuh-tumbuhan, semuanya tumbuh dari tanah. Muncul buah, berbeda-beda rasanya, berbeda-beda warnanya, bahkan terkadang satu macam. Macamnya jambu, tapi ada jambu ini, ada jambu itu, jambu ini rasanya beda, warnanya beda, bentuknya beda. Bagaimana? Semuanya keluar dari tanah. Bagaimana seperti itu kemudian seseorang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada peluang bagi kita untuk meragukannya. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui, Allah maha berkehendak, Allah maha esa. Kita yakin seperti itu dan tidak boleh seseorang meragukannya. Orang yang meragukan Allah, meragukan adanya Allah, meragukan kekuasaan Allah, meragukan kemahaesaan Allah, meragukan kemahatauan Allah, ini bukan hanya jatuh pada dosa besar, tetapi jatuh pada dosa yang terbesar,
yaitu kufur. Dia kufur. Jika dia muslim maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin itu, yang dikatakan orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia meyakini Allah itu ada, dia meyakini bahwa Muhammad itu Rasulullah, thumma lam yartabu. Kemudian enggak ragu-ragu dalam hatinya, tidak ragu-ragu tentang adanya Allah, tidak ragu-ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang ragu, maka dia tidak disebut sebagai mukmin, karena innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terkadang dalam diri kita itu muncul khatir. Khatir itu adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam hati kita, suatu perasaan dalam hati kita yang kehadirannya tidak kita undang. Artinya kita nggak menyengajanya, tiba-tiba muncul begitu saja dalam hati. Tiba-tiba muncul begitu saja di dalam hati tanpa kita kehendaki. Ini namanya khatir. Dan khatir itu terkadang adalah sesuatu yang berupa berupa sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam hati kita. Misalnya tentang adanya Allah. Tentang adanya Allah. Dalam hati tiba-tiba muncul, Allah itu ada apa enggak? Itu tapi apa? Itu tanpa dia sengaja muncul begitu saja. Itu namanya khatir. Itu namanya khatir. Bagaimana hukumnya? Kalau masih sebatas khatir, itu tidak menjadikan seseorang kufur. Kalau masih sebatas khatir. Tetapi khatir itu tidak boleh dipelihara. Dia harus segera membuangnya. Dia harus segera membuangnya jauh-jauh. Tidak boleh dipelihara. Karena jika dipelihara, maka akan menjadi syak, akan menjadi ragu. Jadi ini kalau khatir ini tingkatannya belum sampai pada ragu. Karena dia hanya sekilas muncul dalam benak kita tanpa kita kehendaki. Dia tamu tidak diundang. Kita nggak mengharapkan adanya, tetapi tiba-tiba ada dalam hati kita. Mungkin ketika seseorang sedang melamun, seseorang sedang merenung, tiba-tiba muncul perasaan tentang Allah yang bertentangan dengan akidah. Maka di sini disebut khatir, seseorang harus segera membuangnya. Misalnya dengan mengatakan Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Tuhanku, aku tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika itu muncul di dalam hati kita syak tersebut. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dipelihara. Yang harus kita pahami adalah kaidah penting adalah bahwa apapun yang terlintas dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti yang ada di dalam hati kita. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Ini kaidah yang harus kita pegang agar kita selamat. Apapun yang tergambar dalam hati kita tentang Allah, tiba-tiba muncul dalam hati ini menggambarkan Allah, maka yakini Allah enggak seperti ini enggak benar ini. Kemudian langsung kita buang, kita mengatakan tadi Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a, atau mengatakan amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita segera buang. Karena jika dipelihara tadi menjadi syak, dan ketika syak maka sudah masuk dalam
di sini sebagai dosa hati yang sampai pada derajat kufur. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita dari melakukan dosa-dosa hati, sehingga kita bisa membuang semua penyakit-penyakit hati yang membahayakan diri kita nanti di akhirat. Demikian yang kita kaji pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.